Banyak orang, terutama calon penulis, tidak tahu atau kehabisan ide untuk ditulis. Sebagian mereka mengatakan bahwa menemukan ide itu sangat sulit. Benarkah demikian? Jawabnya adalah tidak. Menemukan ide itu sangat mudah, karena sebenarnya ide tersebut banyak dan kadang berada di dekat kita. Hanya saja, kadang kita kurang arif akan kehadiran ide itu di dekat kita. Kita kadang kurang jeli untuk melihat ide tersebut, sehingga ia berlalu begitu saja dari kita. Padahal ide tersebut adalah ide terbaik yang dapat kita jadikan sebagai tulisan. Sekarang, bagaimana menemukan ide? Video ini akan membawa Anda untuk menemukan ide-ide dalam menulis. Akan tetapi, sebelum ide ini dilanjutkan, adalah alangkah elok kiranya bila Anda berkenan untuk memberikan like, share, dan subscribe sehingga video ini bisa diketahui oleh banyak orang. Bagaimana menemukan ide? Yang pertama adalah dengan membaca. Membaca adalah salah satu cara dalam menemukan ide untuk ditulis. Dengan membaca, kita bisa tahu tentang berbagai hal. Dengan membaca, kita bisa menulis banyak hal. Ketika seseorang membaca satu buku, maka ada kemungkinan ia bisa menulis satu buku. Ketika seseorang membaca satu buku, maka akan ada satu buku kosakata yang dapat dimilikinya. Ketika seseorang membaca banyak buku, maka banyak kosakata yang dimilikinya. Ketika seseorang memiliki sedikit kosakata, maka sedikit pula yang bisa ditulisnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki banyak kosakata, maka banyak pula yang bisa ditulis. Seseorang calon penulis harus memahami hal ini dengan baik bila ia memang ingin banyak menulis. Permasalahannya sekarang, apa yang harus dibaca? Jawaban saya adalah semuanya sesuai dengan konsentrasi tulisannya. Kita ingin menulis hal-hal yang berbau sejarah, maka bacalah tulisan tentang sejarah atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan sejarah. Bila kita ingin menulis hal-hal yang berbau pertanian, bacalah tulisan yang berkaitan dengan pertanian. Semakin berkualitas tulisan yang dibaca, maka semakin besar kemungkinan kualitas tulisan kita lebih tinggi lagi. Demikian pula sebaliknya. Anda tidak harus membaca buku, tapi juga bisa membaca yang lain seperti artikel majalah, koran, jurnal, internet, dan lain-lain. Semua bacaan tersebut sekali lagi akan berpengaruh terhadap kualitas tulisan Anda. Yang kedua adalah mengamati. Bila ingin menemukan ide, selain membaca adalah dengan mengamati. Apa yang harus Anda amati? Banyak. Anda bisa mengamati banyak hal. Bisa mengamati foto, gambar, lingkungan, film, dan sebagainya. Selama ini kita jarang mengamati suatu seperti foto atau gambar. Padahal di dalam gambar atau foto tersebut tersimpan banyak hal. Lantas, bagaimana cara menimbulkan minat mengamati foto atau gambar tersebut? Jawabnya adalah dengan memunculkan pertanyaan seperti mengapa, apa, bagaimana, di mana, siapa, dan bila. Ketika Anda mengajukan pertanyaan atas apa yang Anda lihat tersebut, maka Anda akan berusaha menemukan jawaban. Semakin banyak pertanyaan yang berhasil Anda munculkan atas apa yang Anda lihat, maka semakin banyak yang dapat Anda tulis. Sebaliknya, semakin sedikit pertanyaan yang dapat Anda munculkan, maka semakin sedikit yang dapat Anda tulis. Sebagai contoh adalah dua gambar di samping yang memperlihatkan pekerja dan tenaga kerja. Gambar satu memperlihatkan banyak orang memperebutkan satu jenis pekerjaan yang sama. Sedangkan gambar dua memperlihatkan banyaknya pekerja-pekerja dan yang memiliki pekerjaan yang luar biasa banyak. Mengapa? Ada apa? Bagaimana seharusnya? Dan banyak lagi yang lain. Sehingga kita bisa mencurak-curaikannya dalam bentuk tulisan. Gambar atau foto adalah bagian kecil yang dapat kita amati. Adapun bisa mengamati di lingkungan Anda, atau Anda bisa berkeliling di suatu lokasi tertentu sehingga semakin banyak lagi yang bisa Anda munculkan sebagai tulisan. Atau Anda pun pergi ke suatu tempat di mana tempat itu belum pernah Anda kunjungi dan Anda mengamatinya sedemikian rupa, maka banyak hal yang akan terpikir oleh Anda setelah itu.
Yang ketiga, banyak diskusi, bukan ngerumpi. Cara lain yang dapat Anda lakukan agar bisa menemukan ide dalam menulis adalah dengan banyak berdiskusi dengan seseorang, tentu tentang suatu masalah yang menarik menurut Anda, dan bukan malah mengerumpi bertemu dengan orang-orang. Dari diskusi, Anda akan menemukan ide-ide baru atas reaksi lawan bicara Anda. Pertanyaan dan jawaban yang muncul adalah sebuah penerang bagi Anda dalam menorehkan pena. Semakin jeli lawan bicara Anda, atau semakin ahli ia tentang suatu hal, akan menyebabkan semakin bernas tulisan Anda. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sangat menyarankan pada Anda, bila Anda ingin menemukan ide, rajinlah Anda berdiskusi dengan orang-orang yang lebih ahli tentang sesuatu yang akan Anda tulis. Yang keempat, banyaklah merenung, bukan bermenung. Seorang penulis tidak suka bermenung. Seorang penulis sudah terbiasa bila ia merenung. Merenung tentang sesuatu hal yang menarik menurutnya. Hasil tulisannya adalah hasil perenungan terbaiknya. Seorang yang suka bermenung tidak akan menghasilkan tulisan. Akan tetapi seorang perenung ada kemungkinan bisa menghasilkan tulisan. Apa yang direnungkan seorang penulis tidak lain dan tidak bukan adalah fenomena. Seorang penulis menemukan dan merenungkan sebuah fenomena yang membutuhkan jawaban. Penulis mencoba mengusik jawaban dari fenomena tersebut dari berbagai sumber, dari berbagai data, dokumen, observasi atau pengamatan, atau jawaban atas diskusi yang telah dilakukan. Ketika sebuah ide dibiarkan mengambang begitu saja, maka besar kemungkinan ide tersebut akan berlalu dari kita. Inilah yang sering terjadi dengan banyak orang, yaitu tidak menggunakan ide secara maksimal. Ketika Anda menjalankan 5 hal ini, maka Anda tidak akan pernah kehabisan ide untuk dituliskan. Akan tetapi ketika Anda tidak mengacuhkan sama sekali, maka ide tidak akan pernah mau mampir menemui Anda. Jadi, Anda akan bisa menuliskan banyak hal bila Anda memang ingin menulisnya. Ide akan banyak bila Anda juga ingin menjumpainya. Selamat pada Anda yang tidak kehilangan idenya. Selamat pada Anda yang tidak pernah kesulitan untuk menemukan idenya. Setidaknya 5 hal ini sangat menuntun Anda. Jumpa lagi dalam video selanjutnya.